Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Hadiatma. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang percabangan. Langsung saja kita buka Visual Studio-nya. Kita bikin project baru. Karena kita pilih empty project, kemudian bikin namanya modul 5. Klik OK. Kemudian kita bikin file baru, file C++ nya. Kita bikin namanya latihan. Kemudian kita klik add. Nah, kita seperti biasa kita bikin nama judul modulnya percabangan. Kemudian kita bikin nama saya kemudian nrp. Nah, kemudian kita include library yang kita butuhkan, include stream. Kemudian using name space std int main void system pause return no. Nah, sini kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya integer nilai. Kita minta input dari user. Kita masuk pada percabangan yang pertama dulu, yaitu if dengan satu kondisi. Kita minta inputan dari user dulu, misalnya masukkan nilai Anda sama dengan nl n, koma, kemudian cin nilai, koma. Maaf, ini cin nya ada di sini. Nah, kita masuk pada kondisi percabangan if yang pertama. Yang pertama, if nilai besar sama 60. Nah, ini adalah kondisi jika nilai di atas terpenuhi. Cout kita bikin Anda lulus nl. Kita coba compile, kita lihat dulu hasilnya. Kan yes, sekian nilai Anda misalnya 70. Nah, hasilnya adalah Anda lulus. Kita coba lagi, silakan masukkan nilainya adalah 50. Maka dia tidak melaksanakan perintah yang berada di dalam kondisi if, Anda lulus. Nah, ini merupakan contoh dari percabangan yang pertama. Nah, kita masuk pada percabangan yang kedua, yaitu if dengan dua kondisi. If yang dua kondisi, nah kita langsung aja program yang ini kita lanjutkan. Misalnya kita inputkan nilai jika nilainya besar dari 60, nilai yang kita inputkan tadi besar dari 60, maka kita ketik hasilnya Anda lulus. Nah, jika nilai yang kita ketikkan tidak besar sama dari 60, maka kita bikin else. Nah, di sini kondisi jika kondisi di atas tidak terpenuhi. Misalnya kita print cout Anda tidak lulus nl.
Nah, coba kita jalankan lagi, compile, sukses. Oh, maaf, bukan file ini, compile, sukses. Nah, sekarang kita jalankan, yes. Nah, coba kita masukkan 70, Anda lulus. Kemudian kita jalankan lagi, coba kita masukkan 50. Nah, Anda tidak lulus. Nah, ini merupakan contoh percabangan yang if dengan dua kondisi. Ini hanya akan menggunakan jika nilainya memenuhi dalam kondisi if ini. Misalnya nilai yang kita masukkan besar sama dari 60, kondisinya besar sama dengan 60, maka dia akan mencetak nilai yang perintah yang ada di dalam kondisi if ini. Nah, jika tidak, maka akan masuk pada percabangan kondisi yang kedua, yaitu Anda tidak lulus. Nah, berikutnya ada contoh lagi kondisi if dengan banyak percabangan, banyak kondisi. Nah, ini adalah, kita lanjutkan aja soalnya ini. Misalkan soalnya seperti ini, if besar sama 90, maka kita bikin nilai Anda adalah A. Nah, kita masuk pada kondisi yang keduanya. Masuk kondisi keduanya, else, di sininya if. Nah, kita masukkan kondisi keduanya, nilai kecil sama 89, kecil dari 90, dan nilai besar sama misalnya 80. Nah, kita print nilai Anda adalah B. Kemudian kita bikin kondisi berikutnya, else if nilai kecil dari 80 dan nilai besar sama 50. Sama 70. Kita copy aja ini, copy, ini kita paste. Nilai Anda adalah C. Kemudian else lagi, if nilai kecil dari 70 dan nilai besar sama 50. Ctrl V, nilai Anda adalah D. Nah, kita else lagi, else nah, jika nilainya selain yang ada di atas ini, maka kita print saja nilainya adalah E. Sekarang coba kita rapikan programnya.
Nah, sekarang coba kita jalankan, compile, sukses, kemudian kita coba jalankan run. Yes. Nah, coba kita masukkan nilainya, misalkan yang pertama itu 82. Nah, nilai Anda adalah B. Nilai Anda adalah B karena nilai itu berada antara 90 dan 80. Nah, coba kita jalankan lagi. 5. Nilai misalkan 10. Nah, nilai Anda adalah E karena dia itu berada di luar, kecil dari 50. Nah, itu merupakan contoh percabangan dengan menggunakan if bersarang dengan, atau if dengan banyak percabangan, dengan banyak kondisi. Nah, berikutnya kita masuk pada contoh menggunakan switch. Kita hapus dulu yang ini. Misalkan kita mau memilih menu makanan, misalkan checkout, pilihan. Kita bikin variabel dengan namanya pilihan. Kita hapus di sini dulu. Kita bikin sebuah variabel dengan namanya pilihan. Nah, sini checkout, masukkan menu makanan, L, checkout, makanan yang satu misalkan soto, NL, checkout, 2 misalkan sate, NL, kemudian checkout, 3 misalkan bakso, NL, checkout, 4 misalkan mie ayam, NL, koma. Kemudian kita minta inputan dari user, checkout, masukkan pilihan Anda, NL. Nah, di sini kita akan menggunakan percabangan menggunakan switch. Nah, di sini caranya, yang pertama kita klik switch, kita ambil inputan dari user. Inputannya itu berupa integer, pilihannya itu angka 1, 2, 3, dan 4 nantinya. In pilihan, koma. Nah, di sini kita bikin switch. Kemudian di dalam switch ini adalah inputan dari user tadi, pilihan. Kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita bikin case 1, 2. Artinya jika user nanti mengetik angka 1, maka dia akan menjalankan perintah pada case 1 ini. Misalkan dalam perintah ini kita bikin checkout, harga sama dengan harga soto sama dengan 10.000. NL
koma. Nah, kita masuk kemudian sebelum bikin case 2 kita bikin break dulu. Nah, kemudian kita masuk case 2 titik 2. Nah, di sini kita bikin misalnya jika pilihannya 2 adalah cout, harga sate sama dengan 2000, 8000 misalnya. NL, kemudian kita break lagi, kemudian case 3 titik 2 cout, harga bakso sama dengan 11.000. Kita break lagi, kemudian masuk pada case 4 titik 2 cout, harga mie ayam sama dengan 12.000. NL, kita break lagi. Nah, di sini kan sudah terdapat 4 pilihan. Nah, kita bikin defaultnya. Default ini yaitu jika kita nanti user memasukkan angka selain dari 1, 2, 3, dan 4. Default titik 2 cout, pilihan Anda salah misalnya. NL. Nah, kita break. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, ini adalah berupa contoh menggunakan switch, percabangan switch. Nah, coba kita compile dulu. Udah sukses, file kita jalankan. Yes. Misalkan masukkan pilihan Anda, misalkan kita masukkan 1, maka harga 1 adalah 10.000. Nah, coba kita masukkan, kita jalankan lagi F5, masukkan 3, harga bakso adalah 11.000. F5 lagi. Nah, coba kita masukkan angka 5. Nah, pilihan Anda salah. Nah, sekianlah beberapa contoh percabangan, yaitu ada if dengan satu kondisi, kemudian if dengan 2 kondisi, kemudian if dengan banyak kondisi atau if bersarang, kemudian ada lagi percabangan yang menggunakan switch. Nah, kita akan bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Sekian dari saya, Eka Hadiatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.